Hai para pecinta film, kali ini aku bakalan ceritakan film dari Jepang yang dirilis pada tahun 2016 kemarin. Karena banyak dari teman-teman yang ingin diceritakan film yang dibintangi oleh Nana Komatsu. Nah, di film kali ini, Nana Komatsu akan berakting bersama Masaki Suda. Cara mereka memainkan sebuah adegan dengan ciri khas yang berbeda menjadikan film ini sangat recommended bagi kalian. Film kali ini menceritakan seorang gadis bernama Natsume yang diperankan oleh Nana Komatsu menjadi seorang model majalah yang terkenal. Tapi hal itu berubah seketika karena ia harus pindah tempat tinggal ke sebuah desa. Namun di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Koh yang diperankan oleh Masaki Suda. Pertemuannya membuat rasa bosan Natsume di desa tersebut menjadi lebih berwarna. Bagaimana kisah asmara mereka? Mari kita simak, ini dia alur ceritanya. 本当はこういう目で俺のこと見よるぞ。そんなこと思って。 Bermula saat Natsume sedang melakukan sesi pemotretan sampul majalah. Setelah itu, ia harus pergi ke desa bersama keluarganya, karena harus menjaga kakeknya yang sudah tua dan tinggal sendirian. Hal itu benar-benar membuat Natsume merasa bosan dengan hidupnya yang baru tersebut. Kebiasaan di desa itu sangat tidak cocok dengan Natsume, hingga ia sering pergi keluar dan masuk ke dalam tempat terlarang di tepi pantai. Walaupun dilarang, ia tetap nekat masuk ke sana. Disinilah pertemuan pertama Natsume dengan Koh. Keesokan harinya, Natsume mulai belajar di sekolah barunya. Karena ia seorang selebritis, langsung saja ia menjadi populer dan langsung mendapat teman baru bernama Utomo dan juga Kana. いやでももうやめたから。うち東屋の近所やから。 Tapi melihat Koh yang sangat cuek, di sini Natsume membeberkan rahasia Koh yang selalu datang ke tempat terlarang di tepi pantai. Walaupun sebelumnya Koh ingin Natsume merahasiakannya. Di sini terungkap bahwa tempat terlarang itu dipercaya ada dewa di sana. Penduduk desa ingin saling menjaga, karena itulah tempat tersebut dilarang. Tapi bagi Koh, tempat itu adalah miliknya. Natsume pun juga sering ke sana demi bertemu Koh mulai saat itu. Dan mulai saat itu pula mereka menjadi sangat dekat. Bisa dibilang pacaran, walaupun tak ada kata-kata untuk bukti hal tersebut. Keesokan harinya, Koh tidak masuk sekolah. Ternyata ia sedang sibuk membuat topeng karena ia akan mengikuti festival api yang selalu diadakan di desa tersebut. Setelah itu Natsume mendapat kiriman buku foto dari Pak Sugo yang akan mengambil foto dirinya. Keesokan harinya Natsume bisa pergi ke sekolah bersama Koh. Hal itu membuat Natsume semakin semangat menjalani hari-harinya di sana. Kini Pak Sugo telah datang di desa tersebut dan siap untuk memotret diri Natsume. Ia ingin bekerja sama dengan Natsume untuk membuat sebuah buku foto yang sangat menarik. Tapi saat pemotretan berlangsung, di sini Koh datang mengganggu mereka. Karena bagi Koh, tempat tersebut adalah miliknya. Tapi ia langsung pergi dan Natsume mengejarnya. Hal itu terasa sangat menarik bagi Natsume. Karena mungkin itu pertama kali ia bisa menemukan pria dengan karakter yang berbeda, tapi bisa membuat bahagia. Setelah itu Utomo datang ke rumah Natsume. Di sini terlihat sepertinya Utomo juga memiliki perasaan terhadap Natsume. Saat berada di sekolah, Natsume ingin memperlihatkan buku foto yang telah selesai kepada Koh. Tapi ia sedikit manja untuk memberikannya kepada Koh. Jadi Koh harus mengejarnya dulu. Setelah mendapatkannya, terungkap bahwa Koh menyukai Natsume itu karena tatapan matanya. Karena kelelahan, Koh memberikan minuman bersoda kepada Natsume dan diminum hingga tumpah-tumpah.
Karena Koh juga haus, ia ingin minuman bersoda tersebut langsung dari sumbernya. Dan hal itu nyatanya nyegerin. Natsume benar-benar merasa senang saat itu. Tapi setelahnya, entah apa alasannya, Koh mengatakan bahwa ia tidak menyukai Natsume. Mungkin itu hanyalah candaan saja. Karena di sini Koh memberikan gelangnya yang mungkin bisa menjaga Natsume. Karena sebelumnya, mereka benar-benar merasa bahagia bersama. Setelah itu datang seorang pria berkacamata yang sepertinya ada sesuatu yang ia inginkan dari Natsume. Setelah itu Natsume pergi ke festival api bersama Koh. Dan Natsume benar-benar manja kepadanya. Tapi saat festival dimulai, pria sebelumnya mengajak Natsume pergi untuk menemui kakeknya yang tak sadarkan diri. Koh merasa ada sesuatu yang akan terjadi kepada Natsume. Ternyata benar, Natsume telah dijebak oleh pria tersebut yang hanya ingin merasakan kenikmatan bersama Natsume. Di sini Koh mencoba menolong Natsume yang saat itu ingin kabur. Tapi saat bersamaan, Koh malah dipukul oleh pria berkacamata tersebut. Dan Natsume tak bisa melawannya lagi. Koh benar-benar merasa menyesal atas kejadian tersebut. Hari-hari setelah itu benar-benar terasa sangat hampa bagi Natsume. Karena mungkin Koh tidak akan menerimanya lagi. Di saat-saat tersebut, Utomo mendapat peluang untuk mendekati Natsume. Utomo selalu memberikan hal-hal kecil yang romantis kepada Natsume. Tapi setelah itu, ia bertemu dengan Koh lagi. Namun Koh selalu menjauh darinya. Untung saja Natsume mengejarnya hingga mereka bisa berdua dalam sebuah perahu. Di sini Koh terlihat seperti biasa-biasa saja. Tapi Natsume sadar bahwa Koh tidak mungkin menginginkannya lagi karena kejadian sebelumnya. Walaupun Koh selalu membuat hal-hal aneh yang membuat bahagia, tapi hal itu malah membuat Natsume semakin merasa bersedih. Untung saja ada Utomo yang menguatkan dirinya. Di sini Natsume juga mulai menyukai Utomo, tapi perasaannya kepada Koh juga masih ada. Setelah itu Utomo ingin berteman dengan Natsume. Kata-kata tersebut sebenarnya tidak ingin berteman, tapi ingin menjadi pacar. Mungkin Natsume akan menjalaninya. Tapi keesokan harinya, Natsume merasa bahwa ia lebih menyukai Koh. Hal itu benar-benar menjadi pikiran baginya, hingga ia tak sengaja bertemu dengan Koh lagi. Di sini Natsume mengajak Koh untuk pergi dari desa tersebut, tapi Koh menolak. Padahal hal itu Natsume lakukan agar mereka tak bisa terpisah lagi. Tapi Koh tidak mungkin melakukan hal itu. Natsume tidak bisa melakukan hal apapun lagi. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut untuk menjadi aktris. Walaupun ia harus meninggalkan Koh dan juga Utomo. Tapi sebelum itu, festival api masih diadakan. Di sini Kana merasa ada seseorang yang mencurigakan. Ia langsung memberitahukannya kepada Koh. Karena mungkin Natsume sedang dalam bahaya. Dan hal itu benar lagi. Karena Natsume lagi-lagi ditemui oleh pria yang menginginkannya. Tapi di sini Koh tak hanya berdiam diri saja. Ia benar-benar melawan pria tersebut hingga tak berdaya. Setelah waktu berlalu, akhirnya Natsume bisa menjadi aktris yang terkenal. Setelah itu ia kembali ke desa dan bertemu dengan seorang pria yang bisa membuatnya bahagia. Tapi tak disangka, pria tersebut tiba-tiba berubah menjadi Koh. Di sini Natsume sadar bahwa mungkin Koh adalah dewa dari tepi pantai yang telah menjaganya selama ini. Akhirnya Natsume bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Film pun berakhir. Semoga kalian terhibur ya, dan sampai jumpa lagi.